siang, perkenalkan saya Sika Petrana Trianti dengan NIM A10112231006. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai analisis kriminologi kasus pembunuhan Dante. Kasus ini tidak hanya menyita perhatian publik karena melibatkan anak seorang selebgram, tetapi juga karena memperlihatkan betapa kompleksnya faktor sosial, kemudian psikologis, dan hukum yang melatar belakangi suatu tindak pidana. Melalui analisis kriminologi, kita akan mencoba untuk memahami bagaimana peristiwa tragis ini bisa terjadi. Apakah faktor pendorongnya, kemudian serta bagaimana sistem hukum dan masyarakat meresponnya. Nah, kriminalitas pada dasarnya itu merupakan fenomena sosial yang tidak pernah bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Kejahatan itu bukan hanya soal melanggar aturan hukum, tetapi juga cerminan dari berbagai faktor yang memengaruhi perilaku manusia. Yang membuat kasus Dante ini berbeda adalah karena melibatkan seorang anak kecil yang seharusnya itu menjadi pihak yang paling dilindungi. Namun, kenyataannya, anak itu justru sering menjadi korban. Nah, kasus ini awalnya dianggap sebagai kecelakaan, tetapi bukti-bukti kemudian menunjukkan adanya unsur kesengajaan. Inilah yang membuat kasus ini tuh menjadi penting untuk kita bahas dari sudut pandang kriminologi. Karena bisa memberikan gambaran mengapa sih pelaku itu tega untuk melakukan tindakan kejam tersebut. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, ada baiknya kita memahami dulu nih pertanyaan-pertanyaan pokok yang menjadi dasar pembahasan dari kasus ini. Yang pertama yaitu bagaimana kronologi kasus Dante dan siapa saja pihak yang terlibat. Kedua, teori kriminologi apa yang dapat menjelaskan motif dan perilaku pelaku. Kemudian yang ketiga, apa kelebihan dan kelemahan dari teori-teori tersebut dalam memberikan penjelasan. Dan keempat, bagaimana sistem hukum serta kebijakan sosial di Indonesia itu dapat merespon sekaligus mencegah kasus serupa di masa yang akan datang atau masa mendatang. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan membantu kita memahami kasus ini secara lebih utuh. Selanjutnya, kita masuk ke kronologi kasus. Peristiwa tragis ini terjadi pada tanggal 27 Januari 2024 di sebuah kolam renang di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Pada hari itu, Dante diajak berenang oleh Yuda Arfandi yang merupakan kekasih ibunya Tamara Tiasmara. Sekilas, kegiatan ini tampak seperti aktivitas rekreasi antara anak dan orang dewasa. Namun, fakta berbeda itu terungkap ketika melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan Yuda itu berulang kali menenggelamkan Dante secara paksa hingga korban kehilangan kesadaran. Nah, awalnya kasus ini sempat diduga sebagai kecelakaan, tetapi hasil penyelidikan polisi yang membuktikan adanya unsur kesengajaan. Pada akhirnya, Yuda dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2025 setelah kasasi yang diajukan Yuda itu ditolak. Nah, jika kita melihat pihak-pihak yang terlibat, pelaku utama dalam kasus ini itu adalah Yuda Arfandi, pria yang berstatus sebagai kekasih dari Tamara Tiasmara. Ia tidak memiliki ikatan darah maupun tanggung jawab hukum terhadap Dante. Sedangkan korban adalah Dante, anak berusia 6 tahun. Seorang anak pada usia tersebut sangatlah lemah dan bergantung sepenuhnya pada orang dewasa di sekitarnya. Fakta bahwa kekerasan justru dilakukan oleh orang dekat ibunya memperlihatkan betapa rawannya posisi anak ketika berada dalam pengasuhan pihak lain. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa pelindungan anak bukan hanya soal hukum, tapi juga soal kepercayaan dan tanggung jawab moral.
Kasus ini menimbulkan dampak yang begitu luas bagi keluarga korban, terutama ibunya yaitu Tamarati Asmara. Tentu ada duka yang mendalam dan trauma psikologis yang mungkin akan sulit dipulihkan. Kemudian bagi masyarakat, kasus ini itu menggugah kesadaran bahwa perlindungan anak masih memiliki banyak kelemahan. Sementara itu, dari sisi hukum, kasus ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum itu mampu bersikap tegas dengan menjatuhkan vonis berat berdasarkan pasal pembunuhan berencana. Namun yang paling penting adalah bagaimana kasus ini menjadi alarm kolektif bagi kita semua bahwa anak-anak memerlukan sistem perlindungan yang lebih kuat baik di ranah keluarga, sosial maupun negara. Untuk memahami kasus ini, kita bisa menggunakan beberapa teori kriminologi. Misalnya, teori strain dari Merton yang menjelaskan bahwa tekanan hidup itu bisa mendorong individu melakukan penyimpangan. Ada juga teori labeling dari Becker yang melihat bagaimana stigma sosial itu terbentuk setelah kasus ini terbongkar, di mana pelaku dapat mendapatkan label sebagai pembunuh anak. Teori kontrol sosial dari Hirschi menekankan bahwa lemahnya ikatan moral pelaku membuatnya itu tega melakukan tindakan tersebut. Kemudian ada teori rational choice yang melihat bagaimana pelaku itu berusaha untuk menghitung untung rugi dan mencoba menyamarkan aksinya sebagai kecelakaan. Yang terakhir ada teori differential association dari Sutherland yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang bisa terbentuk dari proses belajar dalam interaksi sosial. Dari sini terlihat bahwa tiap teori itu punya cara pandang yang berbeda-beda, dan semuanya itu bisa memberikan penjelasan yang cukup dan sangat berharga. Namun jika disintetiskan, teori yang paling sesuai dengan kasus ini adalah teori kontrol sosial. Yuda sebagai pelaku tidak memiliki ikatan emosional maupun tanggung jawab moral terhadap korban. Hal ini membuatnya tidak merasa berkewajiban untuk melindungi Dante. Tapi analisis juga tidak bisa dilepaskan dari teori rational choice, karena pelaku tampak menyadari tindakannya, bahkan mencoba menyamarkannya. Nah, jadi kombinasi dari kedua teori ini yang paling tepat untuk menjelaskan kasus dari pembunuhan Dante ini. Adanya kelemahan ikatan sosial, kemudian ditambah keputusan sadar pelaku itu untuk melanjutkan perbuatannya. Dari analisis ini bisa disimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan Dante itu tidak hanya sederhana, melainkan dipengaruhi oleh banyak faktor, personal, sosial, dan psikologis. Yuda Arvandi terbukti memenuhi unsur pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP. Dari sisi teori kriminologi, tidak ada satu teori yang sepenuhnya menjelaskan kasus ini. Tetapi kombinasi teori kontrol sosial dan teori rational choice dianggap paling relevan. Dampaknya sangat besar, tidak hanya bagi keluarga korban, tetapi juga bagi masyarakat yang kini semakin sadar akan pentingnya perlindungan anak. Kasus ini menjadi pengingat bahwa anak-anak itu harus ditempatkan sebagai prioritas dalam perlindungan hukum dan sosial. Sebagai penutup, ada beberapa saran yang bisa diajukan untuk penegakan hukum. Mungkin perlu memperkuat penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak agar setiap kasus benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak. Untuk orang tua harus lebih selektif dan berhati-hati untuk mempercayakan anak kepada orang lain. Masyarakat juga perlu berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Dan untuk negara tentu perlu memperkuat kebijakan serta lembaga perlindungan anak. Jika semua pihak berperan, maka kasus tragis seperti yang dialami Dante bisa dicegah di masa depan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.